kalau begini ya bisa kalau belum bisa beristirahat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat, atas pertolongan Allah, atas petunjuk Allah dan keberkahannya meliputi di semua alam, terutama kali yang namanya makhluk manusia. Ada makhluk yang lain banyak sekali, makanya manusia itu paling sempurna karena dididik akal. Bedanya antara makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain sapi, ya, kambing, ayam, ular, itu dia hanya mengedepankan nafsu. Dia tidak ada etika bersujud kepada Allah dan sebagainya. Pokoknya yang terkecil tertindas. Itu hukum apa namanya? Hukum apa namanya? Hukumnya hewan itu namanya hukum apa itu? Pemerintah. Mana yang kuat, mana yang kuat menindas. Akan tetapi manusia dengan melalui perantara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa namanya itu? Innama sesungguhnya Nabi itu diutus liutamina makarimah akhlak. Jadi beliau itu diutus bukan hanya saja mengenai wajib halal haram makruh, itu artinya menegakkan syariatnya, tapi setelah mengetahui bahwa syariat-syariat yang diajarkan tadi ada halal haram, terus apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, itu bentuk syari. Terus bentuk yang lain bekerja ikhtiar, dan semuanya itu yang paling tinggi adalah akhlakul karimah atau budi pekerti. Selalu saya sampaikan, orang yang pandai, orang punya ilmu banyak, tapi kalau tidak ada bunganya, bunga yang mekar itu apa yang dimaksud? Akhlakul karimah yang mengiringi dalam pribadinya, gak dibungkus dengan akhlakul karimah, cuman ilmunya doang sombong dan takabur. Tapi ilmu yang sudah dicapai itu supaya redam dan wangi, makanya bunga itu akan mekar dan semerbak mewangi. Itulah yang namanya akhlakul karimah. Alhamdulillah kita capek ya mengawal anak-anak kita itu untuk mengerti tentang akhlakul karimah, itu sangat penting sekali. Penting sekali. Anak-anak tidak dikenalkan Allah, dikenalkan agama, cuma dikenalkan pandai, dia akan sombong. Tapi kalau dia dari kecil sudah dikenalkan Allah, sudah dikenalkan kalau yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang gede, yang begini, terus yang punya kuasa berhak untuk berbagi keadilan. Maka sesungguhnya kita sedang mengenalkan diri kita. Kalau orang tidak mengenal dirinya berarti dia belum mempunyai akhlak. Tapi kalau orang sudah mengenal dirinya, dia sesungguhnya sudah menerima wejangan atau sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena aku diutus liutamima apa tadi? Makarimal akhlak. Ulangi, innama bu'itu makarimal akhlak. Dua bareng-bareng ucapkan. Innama bu'itu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Maka pentingnya di sini alhamdulillah kita punya etika, kita punya moral, dan kita punya kasih sayang, asa asih, asuh. Mari kita sampaikan salawat dan salam sejahtera, bahagia kepada
kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Selanjutnya aku tulis ini bagian dari syariat. Syariat itu ada berapa? Ada 5 ya. Yang kita kenalkan yang syariat itu tadi 5. 1 wajib, lawannya wajib, lawannya wajib, lawannya wajib, lawannya wajib, wajib haram, Nah, kemudian setelah wajib haram terus sunnah, setelah sunnah mubah makro. Nah, ini syarat yang 5 ini. Sekali lagi syarat 5 ini harus kita terangkan dan kita pelajari. Pertama kali wajib haram. Ayo ulangi, wajib haram sunnah mubah makruh. Menyembah Allah 5 kali sehari. Berapa jumlahnya? 17 rakaat di rumah saya. Alhamdulillah. Di sana saya jangan pernah mengatakan gubuk saya karena sedih ya. Gubuknya rumahnya sedih. Sekalipun itu masih bukan punya kita. Syariat doang, syariat itu cuma mengaku doang. Padahal kalau kita punya segede apapun ini dibantu maaf. Bagaimana mempertahankan kekayaannya sampai seperti itu? Depan Pak Handoyo udah meninggal itu, ojo itu. Depannya punya kontrakan itu udah meninggal itu lakinya. Sekarang sudah seperti apa kalau seperti itu? Siapa yang akan memiliki? Kalau laki-laki ngelamar jandanya ya baru giliran apa namanya? Guna pakai. Semua orang itu guna pakai, tidak ada yang abadi. Betul kan? Sehebat apapun, sesombong apapun bakal bahasa Jawanya apa? Mati. Inali. Sehebat apapun kamu nggak mau berteman dengan tetanggamu, nyongol, nggak mau nonggo sedikit, kalau entar diunggah nggak mau, tapi mati juga. Kalau orang sudah mati juga, mau ngomong apa? Istana yang kamu bangun sedemikian rupa, tapi semakin tinggi pagar kamu, apakah ada orang yang mau mendekat? Itu menimbulkan ketakutan dan berlebih. Dan siapapun mereka, orang yang sederhana itu biasa saja, justru punya pribadi itu selalu berubah. Selalu saya katakan, orang yang dekat dengan Allah diuji, dikasih rezeki banyak, tetangga, keluarga makin mendekat. Jadi khas pertama kali makin banyak saudaranya. Madu karena tahu ada semut, ada madu, ada apa? Ada gula, ada semut. Dan gula itu filosofinya itu kan manis. Semua pasti menyanyi. Tapi kalau di rumahnya nggak pernah ada gula, walaupun kelihatannya gulanya banyak, nggak pernah berbagi, siapa yang mau assalamualaikum ke rumah? Kamu dibakar setinggi itu masih dikasih. Modal kalau naik palanya bocor kena duri, ya kan? Lah kayak sekarang ini di KPU ya kan? Dan banyak kecurangan, orang mau dibatasi oleh pagar besi, ya kan? Ya kali ya. Ya, ini hari ini banyak yang demo nih, doakan mudah-mudahan saudara kita yang sedang mempertahankan kebenaran untuk memperjuangkan sifat kebenaran dan kejujuran itu dapat ridho dari Allah. Amin Allahumma amin. Bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya punya dasar. Sahabat Umar selalu kan saya ceritakan kepada Anda semua supaya kita makannya melek, nggak buta, nggak diem, nggak tidur. Tapi seseorang yang menjabat itu anak ponakan semua nggak boleh bareng-bareng, gantian. Artinya apa? Kemungkinan besar kalau anak yang menjabat temannya orang tua nggak bakalan tega melihat anaknya, maka dilarang. Sahabat Umar sebagai ketua khalifah saat itu, saya ceritakan, anaknya datang, assalamualaikum Mbah, waalaikumsalam. Tungguin ke Ananda kamu kesini. Iya Mbah, saya mau bicara penting banget.
masalah pemerintahan, masalah keluarga, atau masalah ada orang lain minta bantuan untuk dibantu. Bukan Mbak, bukan masalah orang lain, bukan masalah pengurusan surat menyurat, tapi masalah pribadi. Oh kalau begitu langsung lampunya dimatikan, kursinya pindah, rumah apa namanya itu, kalau untuk supaya dia tidur di situ fasilitas apa namanya, rumah dinas ya, rumah dinas yang ditempatin listriknya sendiri, bukan di kantor yang begitu megah, yang begitu lostrum dan sebagainya, AC komplit, tapi yang di rumah untuk pribadi. Langsung itu menandakan bahwa kalau untuk urusan pribadi kita nggak usah pakai fasilitas negara gitu. Apalagi anak kita mau menyalurkan apapun sepanjang bapaknya masih menjabat nggak boleh. Bahkan bapaknya ngomong, wahai anak-anakku, jangan ketika bapak menjabat kamu jangan memanfaatkan saya karena kamu anak saya. Bahkan kalau kamu melanggar, bukan pengadilan yang akan mengadili kalian, tapi aku sendiri yang akan memotong kalian tangannya. Itu kan kalau di Mekah itu kan namanya hukum gantung, hukum mati, hukum potong, hukum ranjam, ya toh? Di Mekah, Madinah itu. Nah kalau di sini kan enggak. Nah makanya saya tidak benci, saya tidak menyebarkan kebencian, tapi saya mengingatkan orang yang menjabat itu selesaikan tugasnya, jangan sampai ada anak-anak yang menjabat. Itu dari zaman dulu sampai sekarang begitu. Undang-Undang Dasar 45 itu seperti dari dulu sampai sekarang itu namanya nepotisme. Bagaimanapun itu dilarang. Nah ini Masya Allah, anak-anaknya itu kita punya anak jadikan wali kota, bupati, jadikan gubernur, jadikan wali kota dan sebagainya. Nah itu sudah tidak mengedepankan demokrasi ala Indonesia. Itu demokrasi kerajaan dinasti namanya ya. Nah inilah yang akan kita perjuangkan kembali pada dasar-dasar 45. Kita mendoakan supaya pemimpinan nanti itu tidak demikian adanya. Nah ini sedikit mengenai tentang kepemimpinan ala agama, ala pemimpin khalifah zaman khalifah. Nah kita sampaikan seperti ini, masuk besok kalau kita punya anak jangan sampai kita menelurkan seperti ini. Makanya alhamdulillah kita tidak sepakat dengan adanya nepotisme atau namanya itu membangun negeri ini yang dipimpin oleh keluarga kita dulu. Kita kembali, kita belajar naskah syariat. Saya mengatakan pentingnya kita sholat 5 kali sehari. Ini dasar yang pertama ini adalah tahiyat. Sholat itu diawali dengan takbir, terus diakhiri dengan salam. Definisi sholat adalah kata Rasulullah, awwaluha bitakbir wa akhiruha bisalam. Sholat itu dimulai rukun dengan Allahu Akbar takbir. Itu rukun. Diakhiri dengan salam. Sama salam yang pertama. Maka kalau ada seorang imam salam itu jangan kita langsung buru-buru. Halo. Kalau ada seorang imam yang assalamualaikum warahmatullah, jangan buru-buru. Nunggu imam menarik palanya ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Baru kita ngikutin ke kanan, baru kita ke kiri. Jangan assalamualaikum warahmatullah bareng, assalamualaikum warahmatullah bareng. Itu batal memenuhi syarat sebagai makmum. Makmum itu nungguin seorang imam dulu mengucapkan salam atau takbir. Ruku juga gitu. Ruku Allahu Akbar, ruku. Seorang imam baru kita ngikutin ruku. Sami Allah liman hamidah, kita baru ngikutin sami Allah liman hamidah. Dan seterusnya. Salam, ya, salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna dulu begini. Dan ingat, kepalanya doang yang dulu menengok ke kanan. Dada ini masih utuh menghadap ke kiblat. Hati-hati. Jadi kalau ada orang, ini saya sampaikan pentingnya. Salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begini. Ini sudah batal karena di sini harus menghadap kiblat tetap. Berarti kepalanya doang. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepalanya ngangkat ke kanan ini dan dada ini nggak boleh ikut ke belakang. Karena rukunnya adalah ini wajahku wajah.
Kuhadapkan mukaku dan hatiku ini. Ya. Jadi hati ini masih tetap menghadap ke kiblat, tapi mukanya, wajahnya boleh kita secara syariat menengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi dada tolong tahan. Terus ke tengah, baru assalamualaikum warahmatullah. Dada juga tidak boleh ke kiri, tetap kepalanya dua. Nah itu syarat mutlak. Dan di tengah-tengah persyaratan itu ada rukun-rukun yang lain. Sunnah itu ada dua, sunnah biasa dan sunnah hayat. Sunnah hayat itu dianjurkan, seperti kita mau rukuk nih, Allahu Akbar, itu ngangkat tangan di atas telinga. Sami Allahu liman hamidah, ngangkat lagi tangan seperti takbir di atas bunda di bawah telinga. Ini namanya sunnah hayat. Apa? Sunnah hayat. Sunnah ada dua, abad sama hayat. Sunnah abad itu biasa-biasa saja, hayat itu mengangkat kedua tangan. Terus seperti sudah 2 rakaat sujud tahiyat pertama, dia mau berdiri lagi, itu hayat lagi seperti takbir. Ya. Seperti takbir ketika kita 2 rakaat, misalkan salat maghrib 3 rakaat, dari duduk sujud tahiyat awal ini kita berdiri sama dengan Allahu Akbar, ngangkat tangan lagi seperti takbir pertama di atas kuda. Itu apa namanya tadi? Sunnah hayat. Jadi sunnah ada 2 ya. Satu pakai alif ba, abad, dan sunnah hayat. Dan begitu. Nah kalau sudah sampai ke situ, ternyata ada syarat lagi, rukun sujud. Kalau saya pakai serban begini, ya, tiba-tiba serbannya itu menghalangi saya, kepalanya begini. Kepalanya saya Allahu Akbar menghalangi kita sujud begini. Ini harus ini diletakkan, malah nggak batal. Tapi kalau serbannya masih nempel di sini, mentang-mentang kita nggak ada tikar, terus banyak pasir, banyak kotoran, malah dibuat sajadah, ini masih nempel di sini. Ini namanya menghalangi tempat kening, jidat, ya. Itu menjadi batal. Mau kerudung kok sama saja. Mau laki, karena rukun sujud adalah yang pertama kali yang wajib adalah anggota jidat. Sunnahnya lagi 7 anggota. Mana 7 anggota? 2 tangan, tangannya nggak boleh lapak begini, tapi berdiri. Tangannya nggak boleh seperti keledai, begini nih, nggak boleh. Tangan harus diangkat begini ya. 2 tangan nampak di tanah ya. Nah, terus 2 lutut ya begini. Nah, terus 2 kaki nendang. Tahu nggak nendang? Ini ya, bukan begini tapi begini. Jadi bukan begini, tapi begini. Nah, berarti 2 kaki nendang atau mancal, 2 lutut, 2 tangan, jidat. Yang paling pokok adalah jidat. Dan jidat ini tidak boleh nempel, dihalangi oleh rambut. Makanya yang punya rambut itu harus dikuncir atau dikasih topi kopiah seperti itu. Dan ini sudah saya sampaikan kayaknya di bulan yang kemarin itu kayaknya sudah. Makanya kalau kita lupa, sekarang saya ulang-ulang. Rukun sujud ada 7 anggota. Yang paling pokok adalah jidat, nggak boleh dihalang-halangi oleh sesuatu, baik rambut selembar atau serban yang nempel di pundak, atau kita pakai peci begini. Ada ya. Nah, ini kalau ada gitu saya singgol dulu. Sebelum sholat saya singgol ya. Saya singgol. Ada apa Pak? Kenalan Pak, kenalan. Loh begitu enggak? Saya singgol sengaja. Biar komunikasi. Mohon maaf Pak, mau sholat kan? Ya. Mohon maaf. Topinya jangan sampai ke hidung, nanti takut jatuh. Oh gitu ya. Ya, dan itu kan wajibnya kita harus buka sarung Pak. Harus buka. Katanya jidat. Kita sebelum melihat itu, karena dia orang awam tidak mengerti bagaimana rukun sujud. Dan kita bagaimana supaya nggak kesini kita perang ngomong ninggal terus akhirnya kenalan Pak. Dari mana nih? Ini dari mana kerja di itu? Mohon maaf. Kata PC-nya datang nih, dibuka kan mau sholat kan, rukun sholat soalnya di sini Pak nggak boleh ditutupi. Oh iya. Wah terima kasih. Coba kalau kita langsung kalau begitu nggak disikol dulu. Kesannya kita guyon loh maksudnya.
Nah itu cara kita supaya dia tidak tersinggung. Ada lagi nih kita mau sholat, kita jamaah makmum, dia sujudnya begini nih. Ini Rasulullah mengharamkan. Wow, Akbar. Malas amat ya orang. Wow, Akbar. Ini kan saya single nih. Ya Allah, karena Allah. Saya tinggi dikit nih, dikit tangan ini. Akhirnya dia nggak berikan ngangkat akhirnya. Nah, setelah selesai sholat, saya ngomong, Bapak kok mepet-mepet ke saya? Sunahnya memang sholat pakai mepet kaki sama tangan juga harus mepet. Cuma tadi sebetulnya saya ada gerakan yang karena Allah. Bapak itu dilarang sujud, itu tangannya kayak keledai. Harusnya diangkat begini Pak. Ini loh saya baru tahu. Gak semuanya orang memang awam. Karena ngaji ini perlu fokus dan perlu membuang waktu, tidak semuanya. Maka beruntunglah kita ini yang masih dikasih kesempatan oleh Allah, kita belajar bersama-sama untuk saling mengingatkan. Dan mengingatkan ini tidak melakukan lima wa tawasobil haqqi wa tawasobil sobri. Beruntung punya saudara banyak, alhamdulillah, saling tolong menolong. Tapi dibalik itu tidak beruntung punya teman banyak kalau kita salah, nggak ngerti informasi Al-Quran, langitan, tapi nggak ada yang ngasih tahu. Mendingan kita punya teman sedikit, tapi kalau kita sedang lupa ada yang mengarahkan dan menasihati. Beruntung, jangan tersinggung. Karena hidup ini adalah saling melengkapi kekurangan tersebut. Bukan hanya seorang laki dan perempuan semuanya untuk melengkapi, tapi tetangga sebelah kanan kiri itu masih ada hak. Satu namanya jiran itu tetangga. Maka alhamdulillah saya sampaikan lagi ada rukun satu lagi yang wajib sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ini rukun tahiyat. Halo, tengok ke sini sebentar. Ini rukun tahiyat dan wajib harus dimengerti. Kalau belum belajar terus, kok sampai nyawa dicabut kok masih belum bisa, dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau berhenti belum sampai mengenal ini, kita akan salah. Rukun tahiyat itu wajib tasdidnya di bawah. Rukun tahiyat. Contoh, kita udah tahu teori sedang, pendek, sedang, panjang. Ini semuanya ada di sini. Tasdid kalau ada huruf hijaiyah yang di atas ada kata tasdid harus ditebalkan dan harus ditekan. Ya kan? At-tahiyyah. Sedangkan rukun tahiyat itu tasdid harus di bawah. Kalau tasdid nggak di bawah, nggak apa-apa yang pendek, dia akan batal secara total sholatnya. Karena yang rukun tadi takbir, ruku, sujud tadi udah nyampe. Terakhir finishingnya adalah tahiyat. Sampai mana? Sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini rukunnya tahiyat. Kalau kamu sholat itu sunnah. Maka saya kalau memimpin memimpin sholat apa namanya? Sholat tarawih itu nggak nyampe tahiyyatul masjid kelamaan. Karena saya target at-tahiyyatul mubarakah. Coba disimak. At-tahiyyatu sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina, ada alifnya ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Matan disebut asyhadu an la ilaha illallah. Begini tangannya. Tidak ada, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lullah tafkhim tebel. Ya, namanya tafkhim tebel. Ada dua nih, tarqiq sama tafkhim. Lafaz Allah Jalla itu kalau sebelumnya harakat fathah atau dhammah tebel. Ya, Rasulullah, Allahu Akbar. Tapi kalau di bawah billahi, lillahi tipis, namanya tarqiq. Apa? Tarqiq itu tipis, kalau tafkhim itu tebel. Asyhadu an la ilaha illallah. Lallah. Wala wa biha. Lallah. Bukan ya. Lallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Bukan Allah. Bukan pakai ini.
bukan pakai B, tapi pakai lam jalalah. Allah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya seperti itu. Yuk coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan. Ya. 1, 2, 3. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala. Assalamu alaina. 1, 2, 3. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma Maksudnya memnya pendek, memnya 1 harokat ya, nggak ada alif kan? Berarti gini, Allahumma sholli ala. Allahumma sholli ala ini Allahumma sholli ala. Oke, ya. Sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ulangi. Allahumma 1, 2, 3. Allahumma sholli. Nya pendek, 1 bukan. Allahumma sholli. 1, 2, 3. Allahumma sholli. Awas pennya tidak ada alif. 1 harokat. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala ali sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala alihi ya, wa ala alihi sayyidina Muhammad. Atau wa ala ali juga enggak apa-apa, tapi namanya pendek ya. Ada yang wa ala alihi, ada yang wa ala ali sayyidina. Wa ala ali sayyidina. Di pasal itu ada sayyidina ali ada enggak? Wa ala alihi ada enggak? Ini wa ala ali Muhammad. Ali ya, berat-berat dia. Ini enggak ada Ali. Wa ala ali sayyidina ya. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini wajib. Kama sholaita itu sudah sunnah. Ya, walaupun sunnah tapi tasjid tetap dibaca. Sholawatnya di situ Allahumma sholli ala. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulangilah Abu Bakar. Allahumma sholli 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Muhammad. Nah, ini pentingnya menyampaikan rukun-rukun daripada sholat yang kita kerjakan. Tadi ada berapa sujud rukunnya? Ada 5, ada 7. 1 yang pokok adalah jidah. Kedua Telapak tangan. 2 lagi lutut, kaki, tapi nendang ya. Nendang. Kalau
Kalau tahiyat iftiroz sama iftiroz itu kaki kiri didudukin pantat, kalau tawarruk itu kaki kiri menyelimpang di kanan, itu sunnah semua. Yang wajib adalah sujud tadi tidak diambil terhalang. Terus tahiyatnya duduk tasbihnya dipakai panjang pendek sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang saya wajib saya sampaikan kepada Anda semua, sama mbak-mbak sama mas-mas semua ini. Pekerjaan kewajiban saya semua sudah cukup. Sekarang saya ingin ngetes satu-satu membaca surat yang Anda hafal, tapi harus panjang pendeknya harus sama satu-satu. Mulai dari Mas Edi, kasih dia dulu deh. Oke Mas Edi, mana suratnya? Saya tahu. Penting satu-satu. Satu sana dulu. Akan diri. Tahu. Tidak dengar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ulangi sekali lagi. Innanya 6 ya. Pertama ya. 6 ya. Inna 6 harakat ya. Ya, ulangi. Inna non tajwid itu ada 3 atas 3 harakat. Jangan buru-buru ya. Non sama mim tajwid itu rata-rata di atas 3 ketukan. Jadi caranya membaca buru-buru. Inna toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nun lagi nih di atas 3 harakat. Innasya itu hanya 2 harakat ya. Innasya ni akahuwal abtar. Tarnya tuh 1 ketukan. Tar mulai. Sotek ya mulai. Yuk 1 2 3. Kembali. Innya terus 3 ketukan. Nanya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Kalau mau nyoba lagi surat yang lain, surat untuk sholat kan tidak mungkin itu terus ya. Nanti kalau sudah persiapan besok ucapin lagi. Sekarang satu-satu dulu. Sering-sering Pak Ustaz. Jangan sering aja Pak Ustaz, biar dapat semua. Apakah langsung urut terus? Urut lama Pak Ustaz. Urut. Mas, namanya sama Mas ini kan? Alwan Pak. Alwan ya, Mas Alwan. Surat yang mana nih? Terserah. Biasanya kalau subuh surat Al-Fat. Al-Fat. Oke, yuk kita baca rame-rame. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, suaranya mantap. Inna fatahna laka fathan Ya, ada di sini. mubina Ya, ada di sini. liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Terus juga gitu. Berapa ayat tuh? 1 sampai 4, biasanya 1 sampai 6. 6 ya. Lu aku tadi berapa? Kacamata nggak sih? Boten. Enggak ya? Masya Allah. Masa sih nggak bawa kacamata? Nggak bawa ya? Oh alah. Itu 4 ayat ya? 6 ya? 6 apa 4 mas? 4 apa 6 tadi? Tadi saya bacanya 4. 1 sampai 4. 4, 1, 4 ya? Ya nggak apa. Sunahnya, ini saya sarankan, sunahnya itu membaca surat pendek karena selesai. Sunahnya ya. Saya sendiri surat yang tidak pakai surat-surat pendek itu minimal 1 ain. Itu ada 1 ainnya tadi. Kalau 1 ainnya itu kepanjangan berarti kita masih belum mengatakan sunnah. 1 ain. Makanya disarankan orang-orang makmum itu supaya hafal semua. Kalau salah kan tidak semuanya tahfidz. Itu kalau di Indonesia sini kan belum tentu banyak yang tahfidz ya di semua, walaupun banyak yang hafidz juga, tapi tidak semuanya musola atau masjid itu ada yang tahfidz. Makanya di Sunnah wal Jamaah orang NU maksudnya itu sepakat surat-surat pendek karena orang-orang yang di sekitarnya itu rata-rata pada hafal. Kalau kita lupa, insya Allah bisa diingatkan. Misalkan kita baca inna tadi nih, inna ini, walaupun pendek, tapi kalau kadang-kadang mentalnya orang itu kan beda-beda ya, jadi kadang-kadang pas giliran jamaahnya kita sendiri nggak apa-apa, giliran besok ada tamu yang dari mana-mana datang sama-sama imamnya dia baca inna direpotan, apalagi baca kuliah ayat kafirun itu kan suka ngembalik itu kuliah ayyuhal kafirun ya. La itu 4 apa? La itu 6 apa 3 apa 2? 6 kan? La a'budu ma-nya 2 apa? 2 ma la coba lihat la qul ya dicoba itu 6 qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun mana disebut wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum itu kan bahasa Pawi, nggak boleh bener. Satu lakum dinukum waliyadin. Coba mas Nanda dibuka Al-Qadr. Coba ada di situ Al-Qadr. Enten. Ya, coba Pak, gantian Pak. Nah, kalau Pak, yang mana? Senangnya yang mana? Bisa maklum. Yang biasa sampean baca, yang sholat itu, yang sholat biasa andalannya apa? Karena itu nanti berhubungan langsung komunikasi dengan Allah. Yang Anda bisa, kan ada dasarnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah kalian Al-Qur'an apa yang Anda hafal. Bukan yang Anda harus panjang. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u bacalah jamaah. Yang Anda bisa, yang Anda hafal, yang Anda bisa. Minal Qur'an dari bagian Al-Qur'an, bukan semuanya. Dari bagian Al-Qur'an yang 30 juz. Jadi awal itu enggak memaksa Anda harus 30 juz hafal, tapi Anda harus bisa ambil bagian dari Al-Qur'an yang Anda bisa untuk melengkapi setelah baca Al-Fatihah. Ayo, yang mana? 2 surat boleh, 1 surat boleh. Tantangan ini. Oh iya, kalau sholat duhur kan begitu ya. Ada 2 surat ya. Nah, ini berarti ya gitu. Ya, Al-Bayyinah aja, Pak. Maksudnya kalau sholat duhur kan butuh 2 surat. Iya. Yang kebetulan sama qul huwallah sama wal asri. Oke, sama-sama. 1 2 3. Sote. Tahu. Mic-nya agak dideketin. Mic. Ya. Sebut namanya siapa? Teteh, namanya siapa? Mbak Ida. Welda. Oh, Wilda.
Ya, kol-kolannya kurang dikit ya. Boleh kalem tapi tetap nampak ada kol-kolannya walaupun kecil ya. Ya memang kalem tuh, nggak boleh kol-kolannya tebel, nggak boleh. Terus cara ngangkatnya, kalau cara ngangkatnya kalem juga kol-kolannya kalem. Kalau ngangkatnya kencang, Allahu ahad ya begitu. Kalau Allahu ahad minimal segitu. Ya kan sesuai ya. Allah. Itu kalau nyambel enggak matang-matang itu tapi enggak selesai tuh. Enggak beli ya. Enggak. Iya. Ayo ulangi. Ada Allahu ahad. Ada kolanya agak mantul dikit. 1 2 3. Langsung yang satu. Ya, kita luruskan. Kalau mau berhenti dia nggak boleh wal asri wal asr. Innal insana lafi khusr atau khus ya, kalau mau ditonjolkan khusr. Ada dua ya, boleh khus atau khusr. Wal asr atau wal asr atau wal asr. Wah, ini enggak apa-apa. Boleh dua-duanya. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ulangi. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Iya. Yasin. Tapi nggak boleh ngambil nafas ya. Tadi ada ngambil nafas, ya ngambil nafas nggak boleh. Itu nggak ada wakofnya. Ya. Wa amilus solihati wa tawa itu nggak boleh ngambil nafas. Nggak ada wakofnya ya. Tarik nafas, makanya persiapan tarik nafas. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tarik nafas dulu ya. Tarik lagi wa amilu ya. Tarik nafas. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Kalau itu ada wakofnya tuh, boleh. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, ulangi. Wa amilus tuh 2 3. Tuh 2 3 tarik nafas. Wa amilus itu sepeda semua satu harokat. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mantap. Shadaqallahul adzim. Enggak apa-apa. Kalau suaranya kecil. Ya, kalau suaranya kecil enggak apa-apa. Ayo. Mahon berarti kan kuliah kafirun. Wah, roetan. Ya. Wah, curang rumit itu tuh. Belakangnya soalnya ada yang mem ma wayamna u ain, belakangnya ain 2. Waro yurau amya. Ingat ya. Amza baru ain, dua-duanya ain. Ya, yura'una wa yamna'unal ma'un. Ainnya 2 kali, yang belakang, yang depan alif. Oke, 1 2 3.
Ya, kurang dikit ainnya. Cuma nyurohnya 6 loh ya. 6 ya. Rohnya ada 6 loh ya, 6 harokat. Tapi untuk kepentingan syuting memang harus pakai mic ya. Suaranya enggak? Ini masih single ya? Iya, Masih single? masih. Mudah-mudahan ya Allah dapat jodoh. Amin. Amin. Ini masih aku udah bermuda, dia masih kecil di tangga saya nih. Persompat ya. Dulu di Persompat ya. Ini nak buah dulu tuh. Di sono mas saya jadi ketua Karang Taruna, koordinator Karang Taruna saya di belakang. Ini masih kecil ini. Jadi umur ada 24. Ya mudah-mudahan cepat ya Allah. So, Amin. siapa yang bujang mau dijodohin nggak ini? Jangan. Mau? Siapa yang bujang? Oh, insya Allah. Ya. Ini yang kemarin yang belum nikah lagi siapa tuh yang ada di? Wah. Bahasa di Bang Malang ngawak. Ngerti nggak ngawak? Ngawak. Oh, bahasa di Malang ngawur, ngawak. Kayaknya anak satu lagi kemarin yang di sini siapa tuh kemarin tuh? Yang katanya belum. Ini Mas Buah. Ya, bukan yang belum nikah. Bukan, ada lagi satu. Ini belum berangkat. Ya ada. Nggak berangkat ini. Dia katanya kemarin masih bujang. Bara. Iya kan? Oke. Umur berapa nih? Ini belum semua nih. Oh. Ya, sudah tahu karakternya masing-masing, nggak apa-apa ya. Udah karakter. Oh, udah tahu. Plus minusnya udah tahu ya. Ya, enggak apa-apa, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin. Mudah-mudahan ya. Pasti ada jodohnya. Ulang. Surat Al-Maun tadi yuro itu 6 harokat. Yuro ulang di awal. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. U-nya 2 harokat. Yura U-nya 2 harokat. Yura wayak na'una ma'ud. Ain ya. Yura 1 2 3. Yura. Satu surat lagi. Mana? Kan surat Isya kan 2 surat. Apa biasanya? Al-Baqarah. Panjang banget. Ayo, yang mana terserah. Apa Ina Ataina, apa Al-Nas, apa Al-Falaq terserah. Yang familiar, yang hafal mana? Ya. Surnya jangan pakai wawu. Takasur. Alhaakumut takasur. Itu masih panjang. Sur itu masih ada wawunya kesannya. Birnya juga pendek. Makobir. Jangan makobir. Itu ada yaknya ya. Santai. Tenang, timang-timang sejenak, pikir panjang, santai, tenangkan pikiran, ujian. Santai, nggak usah buru-buru. Memang kalau perawan begitu ya. Ya, pokoknya serba kayaknya gimana gitu ya. Menakutkan, semuanya takut gitu ya. Kira ciri khas begitu. Ya, jalannya juga paling santai. Beda dengan yang punya anak 2 3. Bisa 1,5 meter jalannya. Celong. Yang perawan itu masih ketipik gitu ya. Ya. Gitu ya Mas Edi ya. Alhamdulillah. Ulangi. Jadi jangan turunnya jangan pakai wawu. Mari saya terangkan. Al takrib yang tidak ada tasjid itu satu ketukan. Al. Jangan al itu al itu ada alnya al itu ada tasjid ya boleh. Alhaakumut takasur sur hatta zurtumul maqabir. Kalau bir itu ada ya boleh. Maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun.
kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idin anin na'im. Semua yang ada tajwidnya minimal 3 ketukan. Thumma la tus'alun, ya tajwid kan? Thumma la tus'alunna yawma idin anin na'im. Ulangi 1 2 3. Al memnya summa kal, memnya 1 summa kalla, summa kal makal summa kal jangan summa, jangan summa kal tuh 2 3. Sama summa la tarawunna. Coba ganti ina atau ina. Inna a'toina kal kautsar. Nanya panjang. Kaknya juga nggak ada alif. Kal kautsar. Fasolli li rabb. Ya ini ataunya aja ya. Itu tadi al-maun resikonya banyak yang salah kaprah. Tapi kalau teori saya betul-betul diperhatikan, teori saya pendek, sedang, panjang. Insya Allah sambil kita mengaca diri, ya di video diri, nanti kalau sudah divideoin, diletaknya salahnya di mana, sampean baca sendiri, direkam, terus salahnya nanti sadar. Tapi kalau sekarang ini diingatkan saya seakan-akan aku ini udah hafal kok masih salah, karena seakan-akan udah bener. Tapi nanti kalau saya merekam sendiri, terus teori saya dipakai pendek, sedang, panjang. Pendek itu 1 ketukan, sedang itu 2 ketukan. 2 ketukan jadi hasil. Kalau fathah pakai alif, kalau nasrah pakai iya, kalau domah pakai wawu, 2 ketukan. Kalau yang harokat itu mad alif disukun atau apa tadi yang kayak ada alisnya perempuan itu. Nah, kamu videoin terus nanti kamu bisa ketawa sendiri. Oh berarti salahku di sini gitu. Kalau sekarang ini sampean mendengar, sama membaca, saya mendengarkan seakan-akan salah kok salah semua gitu seakan-akan. Nanti rekam sendiri. Itu gunanya kita supaya ngerti mengasah diri. Maka orang yang bisa tahu dirinya sendiri, kelemahannya diri, dia sesungguhnya sedang mengenal Allah. Tapi kalau orang tidak bisa mengenal dirinya sendiri, bagaimana dia? Karena Allah itu selalu mensifatinya dengan sifat yang 99 nama. Ada kasih dan sayang. Ada hakim itu bijaksana. Ya, itu sifatnya Allah tapi diberikan kepada manusia sebagai penyambung lidah, penyambung sifat kasih sayang. Nah, kalau kita sudah bisa memakai kasih sayang terhadap sesama, terhadap pohon, kalau kita punya pohon disiram, kalau kita punya ikan di akuarium dikasih makan. Kalau itu kalian tidak punya kasih sayang, dibiarkan ibadah sampai tiap hari dikurangi, bahkan kalian tidak mengenal makhluk aku. Sampai ini ada pot bunga itu ditinggal pergi tapi nggak disirami, itu pun penyiksaan. Kalau orang sudah mengenal dirinya, dia tidak akan menyanyiakan pohon sekecil apapun. Dan nggak mungkin dia demo nginjek-injek taman sing sudah ditanam susah-susah. Nah, kenapa orang kok nginjek-injek? Karena dia tidak mengenal keagungan Allah. Kalau orang mengenal keagungan Allah itu, dia akan melestarikan alam. Kalau dia tidak insinyur yang hanya kenal dunia,
Insinyur yang hanya kenal dunia, dia tidak bisa ada penghijauan, hanya perumahan dibesar-besarkan sehingga satu desa itu isinya rumah semua, nggak ada penanaman pohon, tidak ada lagi pembuangan air, semuanya. Maka ketika banjir, airnya pusing. Aku mau lari kemana, mau semuanya perumahan, kali dibamot, ada aliran got, nggak pernah dikuras. Akhirnya air rumah assalamualaikum, artinya banjir. Ngajak sama-sama tidur sama orangnya, karena dia mau pulang ke lautnya tidak disediakan tempat. Itu namanya Allah. insun yang mengenal Allah. Ada penghijauan, ada peta, ada gambar, ada penyerapan, ada pembuangan air, ada peresapan, ada penghijauan, sirkulasi udara. Rumah ini semua kamar nggak ada ventilasi, batuk. Kalau masanya masih di dapur, pembuangan asapnya kemana coba? Semua dicat kuning semua oleh asap karena tidak ada pembuangan. Coba sahabat kalau pakai rumah yang sudah rumahnya RSS, asapnya nggak ada pembuangan, tapi rumah kayak dicatnya berwudhu apa itu? Karena dia kena asap, itu tidak ada kesehatan yang bagus. Yang bagus walaupun kecil, ada pembuangan asap sendiri, kasih teropong ke atas, ya. Terus ventilasinya ada, bersinar masuk di rumah. Nah, itu perputarannya rumah itu ada sirkulasi udara. Nah, orang yang seperti ini sedang mengenal dirinya, maka akan mengenal Allah. Lu Allah udah mengajarkan segitu luasnya. Tapi manusia suka memaksa sendiri. Loh, kalau nggak di kamar semua kan anaknya banyak, nggak bisa dong. Nah, mendingan tidur digelar bareng-bareng rame-rame. Saya juga dulu seperti itu. Kalau misalkan kita ngontrak satu rumah sama teman-teman, yang penting nggak usah di kamar ya, di tengah semuanya itu digelar di